Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami hadir untuk Anda dengan informasi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terus melakukan safari politik untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada serentak mendatang. Kabar tersebut dan juga kabar lainnya seputar Pilkada akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan dalam Kabar Pemilu Kada bersama saya Maria Asegaf. Kami awali kabar pemilu kada dengan informasi nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mulai dilirik sebagai bakal calon gubernur Jakarta oleh Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Golkar siap menawarkan kader internalnya yaitu Yusuf Hamka atau Babah Alun bila Kaisang memutuskan maju di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep kembali melakukan safari politiknya. Kali ini putra bungsu Presiden Joko Widodo itu bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Dalam pertemuan tersebut, kedua partai membahas rencana koalisi untuk pilkada serentak di sejumlah daerah. Di akhir pertemuan, Erlangga angkat bicara soal peluang mendukung Kaisang di pilkada serentak. Menurutnya hal tersebut masih dibicarakan secara mendalam. Namun jika Kaisang memilih maju di Pilkada Jakarta, maka Golkar akan menyiapkan kader internalnya yaitu Yusuf Hamka atau Babah Alun. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Erlangga menjelaskan Jakarta memiliki tantangan besar di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, ia menyiapkan Yusuf Hamka untuk dipasangkan dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Sementara itu, menanggapi wacana menduetkan dirinya dengan Yusuf Hamka di Pilkada Jakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan Partai Golkar sudah memiliki jagoannya sendiri di Jakarta. Namun menurutnya perkembangan politik di Jakarta sangat dinamis dan segalanya masih bisa terjadi menjelang pendaftaran di KPU Agustus mendatang. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru, Pak, di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Selain membahas soal koalisi, pertemuan antara Golkar dan PSI juga membahas kerjasama antara kedua partai di berbagai bidang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Antara Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia pada Kamis petang kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua ketua umum bahkan sempat beradu pantun untuk mencairkan suasana. Dalam kunjungannya ke kantor DPP Partai Golkar, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ternyata sudah menyiapkan sebuah pantun untuk dibacakan di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pantun yang dibacakan oleh Kaisang kali ini adalah pantun tentang koalisi di Pilgub Banten. Sebab pada Pilgub Banten mendatang, PSI akan berkoalisi dengan PKS. Jalan-jalan ke Palmerah. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Nah, sekalian izinkan memperkenalkan Pak, calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di Kota Tangerang Pak. Ada namanya Valdo Maldini Pak. Valdo Maldini. Tidak mau kalah dengan pantun dari Kaisang, Erlangga Hartarto juga tertantang untuk membacakan sebuah pantun. Kali ini pantun yang dibacakan tidak berhubungan dengan koalisi pilkada. Saya tertantang untuk menjawab pantun.
Ini bukan urusan Banten. Sarapan pagi sambil angkat besi. Cakep. Terkena debu jadi bersin. Cakep. Terima kasih kedatangan teman-teman PSI. Cakep. Semoga silaturahmi terus terjalin. Sebelumnya dalam pertemuan dengan PKS beberapa waktu lalu, Kaisang pun sempat berpantun untuk membalas pantun dari Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Namun dalam kesempatan tersebut, Kaisang hanya membacakan satu baris pantun bertemakan ikan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah menyambangi beberapa partai politik dalam beberapa waktu terakhir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep juga berencana akan melakukan safari politik ke PDI Perjuangan. Kaisang mengklaim Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun telah membuka pintu komunikasi dengan PSI menjelang perhelatan pilkada. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep akan membuka komunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Komunikasi dilakukan terkait perhelatan Pilkada Serentak 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menyebut pertemuan dengan Puan akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Tanpa merinci kapan pertemuan dengan PSI akan dilakukan, Puan Maharani menyatakan bahwa silaturahmi antar partai politik penting dan sebaiknya dilakukan. Sebelumnya Puan juga pernah menyatakan ketertarikannya untuk mendukung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Silaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Tuh. Kaisang Pangarep belakangan ini memang tengah gencar mengunjungi beberapa partai politik untuk membuka komunikasi menjelang pilkada. Sebelum menyambangi Partai Golkar, Kaisang pada awal pekan ini juga mendatangi kantor Partai Keadilan Sejahtera. Akankah safari politik Kaisang berlanjut ke PDI Perjuangan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar seputar pemilu kada lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, usai jeda berikut. Ya, Anda kembali di kabar pemilu kada, pemirsa. Kaisang Pangarep terus melakukan manuver politik dengan mengunjungi sejumlah partai politik seperti PKS dan Golkar. Kaisang juga akan melakukan komunikasi politik dengan PD Perjuangan. Benarkah manuver tersebut dilakukan demi memuluskan rencana pencalonannya di Pilgub Jakarta? Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep terus bermanuver menjelang Pilkada 2024. Apalagi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dikabarkan akan maju di pemilihan kepala daerah Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dengan cara mengunjungi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik. Teranyar, Kaisang Pangarep berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku menyodorkan pengusaha Yusuf Hamka untuk menemani Kaisang Pangarep jika maju di Pilkada Jakarta. Sebelumnya Kaisang juga berkunjung ke kantor DPP PKS. Ia bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan membahas kesepahaman mengenai isu politik. Kaisang juga berusaha membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Kali ini rencana tersebut dilakukan dengan cara bertemu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan tersebut juga terkait perhelatan Pilkada 2024. Benarkah manuver politik Kaisang dengan mengunjungi sejumlah partai politik sekaligus menjajal rencananya untuk maju di Pilkada Jakarta? Apalagi partai yang dikunjungi merupakan partai politik yang memiliki suara terbanyak dalam Pileg di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kaisang Pangarep berencana membuka komunikasi dengan PD Perjuangan dengan bertemu Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani. Pertanyaannya, lantas benarkah langkah Kaisang tersebut untuk memuluskan rencananya maju di Pilkada? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Maria.
Ya, Mas Adi, kita tahu bersama bahwa dalam sepekan terakhir Kaisang sudah mengunjungi ada beberapa partai politik termasuk juga PKS dan juga kemudian kemarin Golkar. Anda membaca seperti apa? Manuver apa ini, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, Kaisang harus dilihat sebagai Ketua Umum PSI yang saya kira punya intensi untuk melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan partai-partai yang saya kira akan diajak berkoalisi dan kerjasama dalam pilkada. Misalnya ketika Kaisang ke PKS kan lahir kerjasama politik, misalnya PSI dan PKS itu di Bekasi dan di Pandeglang itu bersepakat untuk melakukan kerjasama. Begitupun misalnya ketika Kaisang misalnya berkunjung ke Golkar, bukan tidak mungkin misalnya PSI dan Golkar itu akan bekerja sama di sejumlah pilkada serentak secara nasional. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya membaca Kaisang ini yang paling dominan, yaitu sosoknya yang soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub Jakarta. Jadi ketika datang ke PKS, kemudian datang ke Golkar, sebentar lagi mungkin akan bertemu dengan Puan Maharani yang bagian dari representasi politik dari PDIP, ini tentu sebagai upaya pemantapan Kaisang sebenarnya menjaring komunikasi politik dengan begitu banyak partai politik, tentu sebagai upaya bagaimana Kaisang nantinya kalau memang berkesempatan maju dalam Pilgub, tentu harapan terbesarnya partai-partai yang akan diajak komunikasi ini punya kesempatan untuk berkoalisi bersama. Karena apapun judulnya dibandingkan dengan ketua umum partai yang lain, saya kira Kaisanglah the one and only yang saya kira memang memiliki penetrasi dan agresivitas politik yang belakangan cukup intensif pergerakan politiknya. Jadi wajar kalau kemudian komunikasi politik yang dilakukan oleh Kaisang ini sebagai pemantapan sebenarnya bagaimana Kaisang itu nantinya akan maju dalam Pilgub Jakarta. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar bahwa soal kemungkinan Kaisang akan maju di Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil. Bahkan dalam statementnya ketika berjumpa dengan Golkar, Kaisang juga berharap dan terkesan menyarankan bahwa Ridwan Kamil sebaiknya maju di Jakarta dibandingkan dengan maju di Jawa Barat. Ini kan dibaca oleh publik sebagai satu sinyalmen bahwa secara gestur, secara narasi, dan secara kepentingan politik sepertinya memang Kaisang tertarik untuk maju dalam kompetisi di daerah khusus namanya Jakarta. Jadi ini yang sepertinya jauh lebih mengemuka diperbincangkan oleh publik. Bagaimana Kaisang mencoba untuk mengonsolidasi, mencari dukungan politik, tentu untuk memantapkan langkah politiknya nanti soal bagaimana bertarung di Jakarta. Dan langkah politik ini yang dilakukan oleh Kaisang tentu bukan hanya partai-partai yang tergabung dalam koalisi Kim ya. Bahkan dengan PKS dan PDIP pun ternyata Kaisang juga mencoba untuk membangun komunikasi politik. Itu artinya kalau Kaisang memang punya kesempatan dan punya tiket maju dalam Jakarta, sepertinya memang ingin merangkul dari begitu banyak eksponen dan komponen-komponen politik sebagai upaya untuk mengkapitalisasi dan memenangkan pertarungan di Jakarta. Jadi itu yang kemudian ditangkap sebenarnya oleh publik, Maria. Ya, sinyalemennya memang mengarah ke sana ya, Mas, untuk kemudian memuluskan jalan Kaisang untuk maju ke Pilkada Jakarta. Tapi kalau secara hitung-hitungan bagaimana? Masuk tidak ini barang, Mas? Baik itu secara elektabilitas, logistik, dan lain-lain. Ya, Kaisang itu kan harus dilihat dalam begitu banyak variabel. Harus diakui bahwa kalau kita bicara tentang popularitas, tentu Kaisang termasuk nama yang juga sering disebut soal kemungkinan maju di Pilgub Jakarta. Meski harus diakui secara elektabilitas misalnya, Kaisang itu kalah mentereng dari Anies, kalah mentereng dari Ahok, dan kalah mentereng dari Ridwan Kamil. Tapi kalau kemudian at the end of the day-nya Kaisang ini kemudian dimajukan dalam Pilgub Jakarta, secara perlahan tentu publik akan melihat secara eksplisit bahwa Kaisang secara perlahan akan diuji apakah tingkat popularitasnya itu bisa dikonversi menjadi tingkat kedisukaan dan tingkat dipilihan. Tapi apapun yang sebenarnya terjadi, kalau Kaisang ini apakah maju atau tidak di Pilgub Jakarta, saya kira faktornya ada tiga hal. Pertama, sangat tergantung bagaimana partai-partai yang ada di Kim, tergantung Golkar, tergantung Gerindra, tergantung Demokrat, dan tergantung PAN. Ya, itu nggak bisa dibantah. Yang kedua tentu sangat tergantung Jokowi, dan yang ketiga sangat tergantung bagaimana restu Pak Prabowo. Jadi tiga variabel ini yang saya kira menjadi faktor kunci apakah nantinya Kaisang itu akan maju di Jakarta ataupun tidak. Oke, tiga faktor itu yang masih dinanti hingga saat ini keputusannya ya, Mas. Dan juga yang masih dinanti saat ini adalah apakah kemudian usai berkunjung ke PKS dan juga kemudian ke Golkar, akankah kemudian Kaisang ini juga akan bertemu dengan Puan Maharani maupun dengan PDIP betul-betul tidak hanya wacana atau rencana begitu, Mas? Kemungkinan hal ini akan terjadi tidak? Saya termasuk yang meyakini sebenarnya bahwa Kaisang sebenarnya
tinggal menunggu waktu untuk bertemu dengan Puan Maharani. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu Puan Maharani itu kan mention Kaisang Iya. merupakan salah satu nama yang sebenarnya masuk dalam nominasi dan bahkan radar yang sangat layak katanya itu diperhitungkan untuk dimajukan dalam Pilgub. Tapi Puan itu mengatakan untuk dimajukan di Jawa Tengah. Dalam konteks itu sepertinya elit seperti Puan Maharani yang kita tahu adalah representasi politik dari PDIP, pastinya ini adalah satu statement politik sebagai bentuk untuk mencairkan suasana politik ya, terutama ketegangan antara Jokowi dan PDIP. Tentu ini semacam secerca harapan soal kemungkinan bagaimana Kaisang yang merupakan replika politik Jokowi sangat mungkin akan melakukan pertemuan politik dengan Puan Maharani. Korespondensi politik ini sebenarnya sudah mulai terbaca ketika Kaisang menyampaikan pantun politik secara terbuka setelah pertemuan dengan Golkar bahwa dalam waktu dekat katanya akan bertemu dengan Puan. Saya termasuk yang meyakini sebenarnya kalau soal Kaisang dan Puan ini sebenarnya tinggal menunggu waktu karena secara barrier psikologis antara Puan, antara Kaisang sepertinya sudah mulai melunak. Tinggal tunggu waktu Ya, Mas dan Adi. publik sebenarnya menunggu. Ini bisa dianggap sebagai momentum islah dan rekonsiliasi politik yang dijadikan sebagai bekal bagaimana perdamaian politik antara Jokowi dan PSI mungkin akan dirancang di masa yang akan datang. Nah itu dia Mas Adi, tapi kalau Anda melihat secara psikologis dari PDIP sendiri, secara internal sudah satu suara belum soal Kaisang? Nah cuman kan problemnya kalau bicara tentang keputusan politik PDIP ini tentu ada di tangan Megawati Soekarno Putri, bukan di tangan kader-kader yang lain ya. Sekalipun Puan ini adalah darah ideologis yang dimiliki oleh Megawati, tapi kesepakatan politik tentu ada di ketua umum mereka, yaitu Bu Mega. Tapi setidaknya pertemuan dengan Puan ini kan pesan politiknya adalah bahwa di internal PDIP ada warna politik lain yang bisa dilihat, bukan warna yang selama ini menganggap Kaisang itu the other. Kaisang itu sebagai lawan politik yang seakan-akan memang tidak ada pintu politik. Tapi kalau melihat statement-statementnya Puan Maharani, termasuk misalnya Bambang Pacul, dan elit-elit PDIP yang lain yang saya kira lebih condong show, lebih condong konsolidatif, bukan tidak mungkin mereka itu membuka pintu yang selebar-lebarnya soal kemungkinan akan melakukan pertemuan dengan Puan Maharani dan Kaisang Pangarap ya. Cuman memang ketika pertemuan antara Kaisang dan PDIP ini terjadi, tentu tidak bisa disimpulkan, tentu tidak bisa disimplifikasi bahwa seakan-akan sudah terjadi islah politik antara kubu Jokowi dengan kubu PDIP. Tapi minimal pada level elit-elit tertentu, pada level elit-elit kunci, sudah mulai ada chemistry, sudah mulai ada titik temu, bahwa setidaknya mereka itu sudah mulai membangun jembatan politik komunikasi yang saya kira ini akan menjadi bekal bagaimana hubungan Kaisang secara personal, hubungan Kaisang dengan Puan Maharani tentu saja ini mungkin di masa yang akan datang akan mudah untuk dilakukan. Tentu publik berharap ya bagaimana endingnya ke depan sangat tergantung bagaimana sikap politik Jokowi dan sangat tergantung bagaimana sikap politik dari Megawati Soekarno Putri. Sinyalemennya sudah muncul ya Mas. Kita lihat nanti bagaimana kemudian hasilnya, betulkah pertemuan tersebut akan terjalin dan juga kemana nanti Kaisang akan berlabuh, Jawa Tengah ataupun Jakarta. Terima kasih Mas Adi Prayitno atas waktunya sore hari ini di Kabar Pemilu Kada. Terima kasih. Kita lanjutkan Kabar Pemilu Kada hari ini, pemirsa. Dukungan terus mengalir kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Dukungan tersebut adalah salah satunya dilakukan oleh komunitas relawan Lutfi Jayapati yang mendirikan posko relawan untuk koordinasi pemenangan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang ramai diberitakan akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Tengah terus mendapat dukungan dari sejumlah komunitas maupun relawan. Di Kabupaten Pati, Ahmad Lutfi mendapat dukungan dari komunitas yang menamakan dirinya Relawan Lutfi Jaya Kabupaten Pati. Sebagai bukti keseriusan dalam mendukung pencalonan Ahmad Lutfi, relawan tersebut mendirikan posko di Jalan Diponegoro, Kelurahan Patilor. Pendirian posko relawan ini dihadiri sekitar 85 komunitas. Jumlah komunitas yang mendukung Ahmad Lutfi ini dimungkinkan akan terus bertambah seiring waktu pendaftaran pasangan cagup dan cawagup yang masih panjang. Posko relawan ini akan digunakan sebagai tempat koordinasi seluruh organ relawan di tingkat kecamatan hingga desa yang ada di Kabupaten Pati.
Ya, kami selaku relawan Lutfi Jayapati merupakan relawan yang mengusung dan mendukung beliau Bapak Kapolda Bapak Ahmad Lutfi untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kami meresmikan posko ini sebagai pusat berkumpulnya komunitas dan koordinasi di dalam rangka menentukan atau dalam rangka untuk memenangkan beliau menjadi Gubernur. Oke, terima kasih kepada yang Dukungan terus mengalir karena Ahmad Lutfi dinilai sebagai sosok pemimpin yang kuat, berpengalaman, mengerti kondisi di lapangan, dan mampu mensinergikan semua komponen masyarakat di Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Sementara itu Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia menjalin kesepakatan untuk mencalonkan Diko Ganinduto untuk maju Pilkada 2024 sebagai bakal calon wali kota Semarang. Diko Ganinduto merupakan kader muda Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kendal sejak tahun 2021. Bupati Kendal Diko Ganinduto akan diusung oleh Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia untuk maju dalam Pilkada Kota Semarang 2024. Keputusan mendukung Diko merupakan hasil dari pertemuan antara Partai Golkar dan PSI Kamis kemarin. Diko Ganinduto merupakan kader muda Golkar yang menjadi Bupati Kendal sejak tahun 2021. Kaisang sendiri menurut Airlangga juga mendorong Diko untuk maju di Kota Semarang pada Pilkada mendatang. Sementara untuk wakilnya masih belum ditentukan. Yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya Diko Ganinduto. Mana itu Mas Diko? Ya, ke depan sedikit ya. Mas Diko ini juga sudah didukung oleh Mas Kaisang, jadi Golkar dan PSI sepakat untuk mendorong Mas Diko maju di Kota Semarang. Sebelumnya, nama Diko diisukan akan maju sebagai salah satu kontestan pada Pilgub Jawa Tengah. Diko sempat diisukan maju bersama artis Raffi Ahmad. Bahkan video pemotretan Diko dan Raffi telah menyebar di media sosial. Selain itu, Diko dan Raffi dalam beberapa kesempatan juga kerap tampil bersama. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang pendahuluan judicial review batas usia calon kepala daerah. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Felicia Melinda di sana. Felicia, silakan. Ya, Maria dan juga pemirsa TV One, benar sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan 4 persidangan, yang mana 3 diantaranya ini merupakan pengujian material Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dan sidang sendiri tadi telah dilaksanakan sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dari 3 pemohon dan juga 3 nomor perkara yang berbeda, dan telah selesai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Uji material Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ini dilaksanakan karena adanya pengajuan permohonan ke MK perihal batas usia calon kepala daerah, yang mana salah satunya ini diajukan oleh 2 mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia, yakni Fahru Rozi dan juga Antoni Lee. Dan dalam petitumnya mereka meminta untuk Mahkamah Konstitusi mengembalikan tafsir terhadap syarat usia calon kepala daerah ke pasca putusan MA, yakni yang ditetapkan sejak KPU menetapkan paslon yakni paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, dan juga paling rendah 25 tahun untuk calon bupati dan juga calon wakil bupati atau calon wali kota dan juga calon wakil wali kota terhitung sejak ditetapkannya paslon. Dan selain itu juga pemirsa, petitum lainnya yakni untuk batas atau
minimal pendidikan yang akan minimal pendidikan dari calon kepala daerah yang akan menjabat yakni strata 1 atau sarjana. Dan tadi pada penutupan persidangan juga para hakim konstitusi mengatakan bahwa pada persidangan kali ini masih banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki dan juga disempurnakan dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon, baik itu dari segi format, isi, dan juga penguatan-penguatan alasan gugatan lainnya. Dan untuk revisi atau perbaikan ini diberikan waktu paling lama 14 hari terhitung dari hari ini atau maksimal pada hari Rabu 25 Juli 2024. Dan pemirsa, pada kemarin juga Kamis 11 Juli 2024 ini dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Shahid yakni Muhammad Fauzi Azhar dan juga Aditya Ramadan juga mengajukan gugatan mengenai larangan kampanye di Pilkada. Demikian, Maria, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Ya, paling tidak 14 hari dari sekarang kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya. Felicia Amelinda melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar pemilu kada lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa, jelang Pilkada serentak, Polresta Kendari menggelar simulasi pengamanan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan itu, puluhan personel dikerahkan guna mengantisipasi adanya aksi protes dari para pendukung calon yang terjadi di kantor KPU. Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan, mulai dari pencegahan hingga cara menanggulangi kericuhan. Dalam simulasi, personel kepolisian berupaya mengurai massa yang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mengamankan beberapa orang yang diduga menjadi provokator. Objek vital yang bakal menjadi fokus pengamanan diantaranya adalah kantor KPU, Bawaslu, PPK Kecamatan hingga ke tempat pemungutan suara atau TPS. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar sosialisasi peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada 2024. Rapat yang dihadiri oleh jajaran Komisioner KPU Jakarta dan sejumlah partai politik ini dilaksanakan untuk memastikan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024 dapat berjalan baik dan lancar. Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jakarta, Dodi Wijaya, memaparkan ada beberapa poin terkait dengan alur pendaftaran pasangan calon, tahapan dan juga jadwal pencalonan hingga persyaratan pencalonan. Di antaranya itu adalah tentang batas usia bakal calon kepala daerah yang mengakomodir keputusan Mahkamah Agung. Rencananya pemirsa, penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur akan ditetapkan pada tanggal 22 September mendatang. Keputusan Mahkamah Agung sudah diakomodir ya dalam peraturan KPU nomor 8, yaitu di pasal 15 bahwa pasangan calon yang berusia 30 tahun untuk gubernur wakil gubernur, kemudian 25 tahun untuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu berlaku sejak nanti masa pelantikan. Kalau ketentuannya kan yang pernah menjadi gubernur kan tidak bisa menjadi wakil gubernur di daerah yang sama ya. Jadi itu adalah ketentuan di undang-undang maupun diakomodir dalam peraturan KPU. Jadi itu adalah bunyi dari undang-undangnya seperti itu. Komisi Pemilihan Umum hari ini menggelar uji publik peraturan pemungutan suara jelang Pilkada serentak. Apa saja pemirsa yang akan dibahas dalam uji publik tersebut? Sudah ada rekan kami, Kristanti Yosefa di sana. Apa saja poin-poin penting dalam pembahasan tadi, Kristanti? Baik Maria Asegaf dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini Komisi Pemilihan Umum ini memang telah menyelenggarakan uji publik seperti itu, yang mana ini dilakukan sekitar sejak pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat tadi pemirsa, dan baru saja selesai seperti itu. Tadi tidak hanya dihadiri oleh para komisioner KPU seperti itu, mulai dari Yulianto Sudrajat, kemudian PLT Ketua KPU yakni Muhammad Afifuddin dan juga Agus Melas, tapi juga dihadiri oleh sejumlah lembaga terkait, mulai dari Komisi 2 DPR RI, kemudian DKPP, Bawaslu RI, dan lain sebagainya. Uji publik pada hari ini memang bertajuk tentang rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelengkapan pemungutan suara, dukungan pelengkapan lainnya, dan pelengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota dan juga wakil wali kota, serta bupati dan juga wakil bupati. Sehingga memang bisa dikatakan bahwa
uji publik rancangan PKPU pada hari ini memang berkaitan tentang logistik menjelang Pilkada 2024. Adapun berdasarkan yang sudah disampaikan tadi, dijelaskan oleh Yulianto Sudrajat ini selaku Ketua Divisi Perencanaan Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik, ini memang menyebutkan bahwa sesuai dengan evaluasi yang sudah dilakukan oleh KPU, ini pihak KPU akan melakukan atau menyusun PKPU yang baru yang mana menggantikan PKPU nomor 7 tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada dan juga membahas terkait hal yang sama, yakni tentang logistik pemilu kada. Sehingga memang pemirsa ini nantinya PKPU yang saat ini tengah dilakukan uji publik seperti itu, ini nantinya akan segera disusun oleh KPU untuk kemudian dibawa ke Komisi 2 DPR RI untuk dibawa ke dalam rapat dengar pendapat atau RDP. Tadi pemirsa, jalannya uji publik ini memang pihak KPU mendapatkan sejumlah masukan dan juga tanggapan dari lembaga-lembaga terkait, salah satunya juga adalah Civitas Akademika seperti itu yang datang dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang juga turut memberikan tanggapan mereka. Dalam PKPU atau rancangan PKPU yang tengah dirancang oleh KPU ini, pemirsa, setidaknya terdapat 7 bab dan 40 pasal yang ada dalam PKPU tersebut untuk kemudian dirancang atau disiapkan sebagai peraturan menjelang pemilu kada 2024. Dan selepas itu juga tadi kami sempat juga mewawancara Yulianto Sudrajat, pemirsa, yang mana juga menyampaikan bahwa memang salah satu tantangan ini memang adalah terkait dengan logistik. Sementara demikian, Maria Assegaf kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Kristina Yosefa langsung dari KPU Jakarta. Pemirsa, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar pemilu kada, pemirsa. Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menyambangi kantor DPP Partai Golkar. Kaisang didampingi oleh tim utama PSI. Pertemuan kedua partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju ini tak lain adalah membahas pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Manuver Kaisang untuk Jakarta sudah dilakukan dengan mengikuti jejak sang ayah melalui program belusukannya. Tujuannya agar menarik simpati masyarakat yang nantinya menjadi pemilih. Untuk partai politik, Kaisang juga menjalin komunikasi dengan menyambangi PKS dan Golkar. Akankah Kaisang menetapkan pilihannya untuk bertarung di Pilkada Jakarta atau masih menunggu dinamisnya politik di detik-detik terakhir? Menarik ya, apalagi kan kita juga ya cukup kaget lah tiba-tiba disodorkan nama Yusuf Hamka gitu kan. Jadi sangat terkejut lah Mas Kaisang. Tapi yang jelas memang kalau di Jateng survei, beberapa lembaga survei kan Mas Kaisang sangat tinggi. Dan Mas Kaisang ini sebagai anak muda nggak mau buru-buru lah. Kemarin juga di konferensi pers Mas Kaisang mengatakan bahwa masih ada 49 hari untuk berpikir. Jadi nggak mau buru-buru, PSI masih akan tetap mempertimbangkan kira-kira masukan dari partai-partai senior nih bagaimana. Karena politik itu kan kita nggak bisa maju sendiri ya. Hanya misalnya 2 partai itu saya rasa masih kurang lah, kita harus tetap merangkul yang lain juga bagaimana kira-kira dukungannya dan pendapatnya gimana. Jadi ya kita tunggu bersama ya, kira-kira nanti Kaisang maju di mana. Tentu sekali lagi saya katakan kembali kepada teman-teman PSI dan Pak Kaisang sendiri ya. Nah buat Golkar kan sebetulnya kami sudah menunjukkan komitmen kami untuk tetap bisa selalu bersama dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, terutama di tempat-tempat yang strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat gitu. Jadi kita sebetulnya menunggu ya nama-nama lain muncul di Jakarta selain selama ini yang coba difokuskan ke Ridwan Kamil. Nah begitu kalau kita misalnya Ridwan Kamil kita geser ke Jawa Barat, harus kan bisa muncul nama-nama baru. Nah jadi kami sebenarnya senang sekali nama Pak Kaisang ini muncul juga sebagai salah satu alternatif yang akan dibicarakan dan dicermati ya oleh masyarakat Jakarta, terutama dengan pimpinan partai politik khususnya di Koalisi Indonesia Maju. Nah soal pasangannya siapa ya, kemarin memang kan kalau ya Golkar, Pak Ketua Umum kita menganggapkan memang harus ada menyatukan duitum menjadi 2 orang menjadi 1 itu kan harus ketemu paket yang pas, kira-kira kan begitu ya. Nah Pak Yusuf Hamka itu kan punya pengalaman panjang.
Lantas kira-kira kemana Kaisang akan melaju? Kan 3 hal nih. Kalau bicara paket ya, pertama figur yang punya elektabilitas. Pasti semua partai kan ingin menang. Yang kedua itu reaksi dari kompetitor. Siapa kompetitornya nih? Ya kan, misalnya nih Pak Anies sekarang kan sudah disebut aja dikunci oleh PKS, Anies, Sohibul Iman. Tapi apakah misalnya masih bisa cair atau tidak? Yang ya, faktor ketiga nih faktor dinamisnya. Seperti PDIP menjadi game changer atau enggak gitu. Karena kan di Jakarta masih bisa 2 poros, masih 3 poros juga, ya. Kalau PKS misalnya sekarang 18 kursi begitu ya, kan masih kurang 4 kursi karena syaratnya 22. Nah, apakah mampu meyakinkan misalnya PKB dan Nasdem untuk jadi satu paket, atau sebaliknya PKB justru bisa membangun koalisi dengan PDI Perjuangan? Nah, makanya 3 faktor ini masih menjadi faktor dinamis hingga bulan Agustus. Tim TV One mengabarkan.